Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Aida Arini MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI MTSMA. Perkenalkan, nama saya Faikoti Nabila dengan NIM 20930444039 akan membawakan materi yang berjudul melestarikan lingkungan. Sebelum kita memasuki materi melestarikan lingkungan, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti dari lingkungan itu tersendiri. Lingkungan adalah seluruh faktor alam yang mempengaruhi suatu organisme, di mana faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotic factor dan juga organisme yang tidak hidup atau abiotic factor. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai suatu jalinan sistem kehidupan yang berkaitan satu sama lain, yang artinya seluruh makhluk hidup yang berada dalam suatu lingkungan itu berkaitan satu sama lain dalam proses kehidupan. Lalu bagaimana sih keadaan lingkungan hidup kita saat ini? Masalah lingkungan hidup ini telah menjadi isu global karena menyangkut sektor dan kepentingan kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu yang semakin santer terdengar. Di antaranya isu-isu yang paling terkenal yaitu efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, mencairnya es di kutub, dan lain sebagainya. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup ini tak lain dan tak bukan adalah karena perbuatan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia memiliki inisiatif dan kreativitas, sedangkan makhluk-makhluk hidup lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia semakin lama semakin maju sesuai dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Perkembangan persenjataan dan alat perusak alam semakin lama semakin maju pula. Bukan hanya itu, kerusakan alam juga diperparah lagi dengan adanya kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara atau polusi, di mana pencemaran lingkungan tersebut membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Limbah-limbah pabrik seringkali dibuang seenaknya ke sungai yang pada akhirnya akan bermuara ke laut. Demikian pula dengan kapal-kapal besar yang mengangkut minyak sering mengalami kebocoran. Akibatnya, air sungai dan laut akan tercemar dan akan mengganggu ekosistem ikan yang ada. Padahal seharusnya manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dengan akal dapat berpikir sebelum bertindak, dan juga seharusnya mampu berbuat apapun asalkan tetap memegang amanah yang diberikan kepada kita sebagai umat yang berakal. Kita sebagai umat Islam seharusnya kembali kepada ajaran Al-Quran dalam hal mengolah lingkungan, supaya kita lebih bijak dan bertanggung jawab, sehingga nanti dengan sendirinya akan lahir sebuah prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan yakni ada dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadamu sebagian mereka akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dilanjut dengan ayat 42 yang berbunyi, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzi min qabl kana aktsaruhum
musyrikin, yang artinya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat yang didapat dari kedua ayat tersebut yakni Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, juga memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas memanfaatkan, mengolah, dan melestarikan alam. Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi dengan usaha untuk pelestarian alam tersebut. Sedangkan keserakahan dan perilaku buruk manusia terhadap alam justru mengakibatkan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Contoh kerusakan yang ada di darat dan di laut yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara, dan juga pencemaran air, dan lain sebagainya. Dan dalam ayat ini, Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk melihat kisah-kisah umat terdahulu yang binasa karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah orang terdahulu seperti kisah para nabi, kisah para rasul, sahabat rasul, dan tabi'in, yang dimana pada saat itu manusia juga sudah melakukan kerusakan kepada alam, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan mereka. Lalu usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup kita? Yang pertama, yaitu rehabilitasi sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air yang rusak. Seperti contoh kegiatan reboisasi atau menanam kembali. Yang kedua, pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian hidup yang ada. Yang ketiga, yaitu usaha yang paling mudah adalah membudidayakan tanaman dan hidup dengan bersih. Seperti hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka rawatlah bumi ini dan sadarlah kita sebagai khalifah di bumi yang tugasnya untuk mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan apa saja yang ada di bumi ini. Beberapa hal tersebut bukan tidak mungkin akan terrealisasikan asalkan manusia mau kembali kepada ajaran agama yang utuh dan dapat memahaminya. Sangat jelas dalam Al-Quran terdapat begitu banyak ayat yang membahas tentang proses pengolahan alam yang bijak dan perintah untuk tidak berbuat kerusakan kepada alam dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan tumbuh kesadaran manusia dalam mengolah lingkungan. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bisa bermanfaat di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang kemudian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.